Bab 331 Pemusnahan Garis Keturunan. Sampah. Kalian semua, minggir. Melihat bawahannya dibantai seperti kubis, Lu Zantang langsung dipenuhi amarah. Dengan membanting meja, dia melesat bagaikan seekor elang yang mengembangkan sayapnya, menerjang ke arah Ning Fan. Nak, bersiaplah untuk mati. Lu Zantang menyerang dengan telapak tangannya, kekuatan batinnya yang dahsyat berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyerbu ke depan. Tanpa gentar, Ning Fan membalas dengan serangan telapak tangannya sendiri, menyalurkan semua kekuatan spiritual yang baru saja diisi ulang dengan cairan spiritual ke dalam tabrakan tersebut. Ledakan. Telapak tangan mereka bertemu, menghasilkan gema tumpul di seluruh aula. Debu memenuhi udara, dan sesosok tubuh terpental mundur, menghantam dinding dengan keras sebelum jatuh ke tanah. Dinding itu bergetar pelan lalu runtuh dengan suara gemuruh. Lu Zantang terjatuh ke tanah, darah mengucur deras, ekspresinya lemah saat dia menatap Ning Fan dengan tak percaya. Aku dikalahkan, hanya dengan satu telapak tangan. Melihat Ning Fan maju, Lu Zantang menyingkirkan keterkejutannya, cahaya ganas terpancar di matanya. Kau pikir kau bisa menang seperti ini? Kau meremehkanku. Lu Zantang menghantamkan telapak tangan kanannya ke tanah, kekuatan batinnya tercurah keluar, menyebabkan tanah tiba-tiba bergetar. Alis Ning Fan sedikit berkerut, dan melihat ke bawah, dia melihat beberapa ubin di kakinya mulai bergetar. Retakan. Ubin-ubin itu tiba-tiba hancur satu demi satu saat kolom gas hijau tua meledak dari celah-celah, dengan cepat menyelimuti Ning Fan. Hahaha. Bodoh. Di bawah ubin olah harimau bumiku ada gas beracun. Begitu kau melangkah masuk, kau langsung jatuh ke dalam perangkapku. Orang biasa yang terbungkus gas beracun ini akan langsung luluh lantak menjadi genangan darah dalam sekejap. Kalian sama saja sudah mati. Hahaha. Lu Zantang tertawa terbahak-bahak. Namun sebelum tawanya mereda, gas beracun yang menyebar tiba-tiba berhenti dan kemudian mulai berputar kencang di sekitar titik pusat. Puluhan napas kemudian, semua gas beracun telah diserap ke bagian tengah. Di sana berdiri Ning Fan, di tempat yang sama, dengan bola kekuatan spiritual di telapak tangannya. Di dalam bola itu terdapat semua gas beracun yang baru saja dilepaskan dari bawah ubin. Orang-orang sekte Divine Tune selalu tak tahu malu. Apa kau pikir aku akan datang tanpa persiapan? Ning Fan berbicara dengan dingin saat kekuatan spiritual di telapak tangannya bergerak. Suara mendesing. Bola itu melesat bagai kilat, menghantam Lu Zantang dengan keras lalu meledak, dan gas beracun langsung menyelimuti dirinya. Sialan kau. Wajah Lu Zantang memucat karena ketakutan saat dia cepat-cepat menyelimuti dirinya dengan kekuatan batinnya untuk menahan gas beracun. Dia menatap Ning Fan, hatinya dipenuhi kebencian saat dia tiba-tiba menerjang ke depan. Namun alih-alih menyerang Ning Fan, dia malah melesat menuju mayat para ahli yang sebelumnya telah dibunuhnya. Dia mencelupkan tangannya ke dalam darah di tanah, lalu dengan cepat mengoleskannya ke lantai. Dalam sekejap mata, diagram darah aneh muncul. Wah, kau memaksaku. Saksikan pemusnahan garis keturunanku. Lu Zantang meraung sambil menekan telapak tangannya ke tanah, dan diagram darah tiba-tiba menyala. Titik-titik cahaya muncul pada diagram, dengan titik di tengah bersinar paling terang. Titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis darah. Sekuat apapun dirimu, kau pasti pernah terluka dan berdarah beberapa saat yang lalu. Dengan darahmu, aku telah menggambar diagram garis keturunanmu. Setiap titik cahaya ini terhubung denganmu melalui darah. Sekarang, jika aku memutuskan garis keturunan yang menghubungkan kalian, aku bisa membunuh orang-orang itu seketika. Dengan senyum kejam, Lu Zantang berbicara, wajahnya berubah karena brutal. Alis Ning Fan berkerut erat saat dia melihat diagram darah di tanah. Dia dapat merasakan bahwa titik paling terang di tengah melambangkan dirinya sendiri, dan di antara yang lainnya, dia merasakan hubungan mendalam yang berasal dari garis keturunannya. Lu Zantang ini tidak menggertak. Hahaha, nak, apakah kamu takut sekarang? Sekalipun kau tangguh, aku bisa dengan mudah membuat keluargamu mati. Hahaha. Merasa menang, Lu Zantang tertawa terbahak-bahak, seakan-akan kemenangan berada dalam genggamannya erat. Ning Fan melihat ke bawah dan melihat dua lampu redup di samping gambaran dirinya pada diagram. Ayah, ibu. Dari titik-titik itu, ia merasakan denyut darah berirama, dan ia bergumam pelan. Nak, berlututlah dan mohon ampun sekarang. Potong sendiri anggota tubuhmu. Lu Zantang, mengikuti arah pandangan Ning Fan, melihat dua titik cahaya dan dengan tatapan tajam menyentuhkan ujung jarinya yang berlumuran darah ke garis keturunan. Ini pasti orang tuamu, kan? Kalau kamu tidak berlutut sekarang, aku akan langsung memutuskan tali ini. Alis Ning Fan berkerut erat. Meskipun ia belum pernah melihat orang tuanya, warisan mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang kuat. Tetapi efek dari pemusnahan garis keturunan tampak sangat aneh,
dan dia tidak tahu apakah pemutusan garis keturunan benar-benar akan membahayakan mereka. Melihat Ning Fan ragu-ragu, Lu Zantang tidak ragu-ragu dan mengangkat tangannya. Wah, masih ragu. Aku potong satu sekarang biar kamu tahu apa yang sebenarnya. Tanpa menunggu reaksi Ning Fan, jari Lu Zantang yang berlumuran darah menyapu ruang di antara dua titik cahaya itu. Garis keturunan terbagi dua. Berhenti. Ning Fan meraung marah, hendak menyerang maju tanpa berpikir dua kali, tetapi perubahan tiba-tiba terjadi. Siapa yang berani menyakiti keturunan klan Ningku? Suara perintah tiba-tiba bergema di seluruh aula. Kedengarannya seperti lonceng yang berdentuman, kehadirannya dominan dan perkasa, seolah-olah ada makhluk kuat yang tiba-tiba datang. Apa yang terjadi? Lu Zantang langsung terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Bersenandung. Detik berikutnya, disertai sedikit getaran udara, semburan cahaya merah keluar dari pusat diagram garis keturunan. Bab 332. Ayah Ning Fan. Ledakan. Cahaya merah meledak dari titik cahaya dan, alih-alih menyebar, melayang di udara. Apa benda ini? Wajah Lu Zantang dipenuhi kebingungan. Ia telah mengeksekusi pemusnahan garis darah, namun ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Di bawah tatapannya, cahaya merah terus membesar hingga akhirnya mengembun menjadi sesosok tubuh yang tinggi. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang mengesankan, tubuh kekar, dan aura kewibawaan agung yang terpancar darinya seperti gunung. Ledakan. Saat pria parubaya itu terbentuk sepenuhnya, aura yang sangat besar dan tak tertandingi tiba-tiba turun, membuat udara di dalam seluruh aula terasa berat. Para anggota Earth Tiger Hall yang selamat tidak dapat menahan kekuatan ini dan langsung berlutut, terengah-engah. Orang ini, makhluk macam apa dia? Kewenangan yang mengerikan. Rasanya dia bisa membunuh kita dalam sekejap. Sangat mengerikan, kekuatannya sangat dahsyat. Semua orang merasakan aura yang terpancar dari lelaki parubaya itu dan memperlihatkan wajah penuh ketakutan, tidak ada sedikit pun pikiran untuk melawannya. Lu Zantang memandang sosok lelaki parubaya yang tampak gagah itu dan sangat terkejut, lalu mundur berkali-kali. Desir. Pria parubaya itu tiba-tiba menoleh, dan dua tatapan penuh wibawa langsung tertuju pada Lu Zantang. Makhluk menyedihkan, beraninya kau menyakiti keturunan keluarga Ningku. Mendesis. Lu Zantang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, pikirannya bergetar hebat. Di bawah tatapan ini, dia merasa seakan-akan dia akan dicabik-cabik pada saat berikutnya. Kabur. Dia harus melarikan diri. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Lu Zantang adalah ini. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku tahu aku salah. Lu Zantang berteriak ketakutan dan melompat maju untuk melarikan diri. Kau pikir kau bisa lolos? Mati saja. Lelaki parubaya itu mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terentang, dan mengepalkannya dengan kuat. Retakan. Lu Zantang, bagaikan boneka, diremas hingga tubuhnya terpelintir, anggota badan dan kepalanya hancur berkeping-keping. Bang! Pria parubaya itu melonggarkan cengkeramannya, dan tubuh Lu Zantang terbanting keras ke tanah, sejumlah besar darah mengalir keluar dari bawahnya, tidak diragukan lagi dia sudah mati. Anggota Earth Tiger Hall yang tersisa, yang belum mati, begitu melihat ini, menjadi sangat ketakutan. Satu demi satu mereka meringkuk seperti burung puyuh, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Lu Zantang, Master Aula Harimau Bumi, baru saja dihancurkan sampai mati dengan satu cengkeraman dari udara tipis. Kengeriannya hampir tak terbayangkan. Setelah melakukan semua ini, penampakan pria parubaya itu kemudian menoleh sedikit. Meskipun matanya tidak jernih, Ning Fan bisa merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Saya tidak pernah menyangka anak saya sudah tumbuh sebesar ini. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah Ning Fan, dan setelah beberapa lama, dia mendesah dalam-dalam. Ning Fan ragu sejenak, lalu berkata dengan ragu, Anda, ayah saya. Ucapan itu membuat sosok lelaki setengah baya itu gemetar, lalu ia berkata dengan agak bersemangat, Nak, ayahmu telah membiarkanmu menderita. Ayah. Ning Fan langsung tergugah, melangkah maju ke depan penampakan itu, secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi tangannya justru menembusnya. Nak, ini hanya secuil keinginanku, aku sebenarnya tidak ada di sini. Ning Fan bertanya dengan cemas, Ayah, apa yang sebenarnya terjadi pada ayah dan ibu? Mengapa ayah meninggalkanku sendirian? Dan bagaimana dengan warisan-warisan itu? Dia mempunyai banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan sekarang setelah dia akhirnya bertemu ayahnya, dia ingin mengetahui jawabannya. Penampakan itu terdiam sesaat sebelum berbicara perlahan, Anakku, masalah-masalah ini bukanlah sesuatu yang mampu kau pahami saat ini. Kamu tumbuh cepat, tapi itu tidak cukup cepat, kamu harus lebih cepat. Warisan yang ditinggalkan ibumu,
harus kau manfaatkan sebaik-baiknya dan cepatlah tumbuh menjadi laki-laki yang gagah perkasa dan menjunjung tinggi langit. Ketika hari itu tiba, kamu akan mengetahui kebenarannya. Saat suaranya memudar, penampakan itu menghilang seperti diterbangkan angin, berubah menjadi aliran cahaya merah yang lenyap di udara. Ning Fan menatap ke arah menghilangnya penampakan itu, lalu perlahan mengalihkan pandangannya, berbalik menatap murid-murid Earth Tiger Hall yang masih hidup. Bok, bok, bok. Para pengikut Earth Tiger Hall, tanpa sepatah kata pun, berlutut memohon belas kasihan, hanya berharap Ning Fan akan mengampuni nyawa mereka. Ning Fan menyapukan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa para ahli sebelumnya telah dimusnahkan olehnya, dan kini hanya orang-orang yang lemah saja yang tersisa. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana markas sekte lagu ilahi? Tanya Ning Fan. Kerumunan itu saling melirik dan menggelengkan kepala dengan hati-hati. Kami hanya jajaran bawah Earth Tiger Hall. Hanya kepala Ola yang mungkin tahu di mana sekte lagu ilahi berada. Ya, kami tidak tahu apa-apa. Melihat bahwa dia tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya, Ning Fan berkata dengan dingin, semuanya, potong satu lengan, bersumpah untuk meninggalkan sekte lagu ilahi untuk selamanya, lalu keluar dari sini. Para murid mengangguk panik, takut Ning Fan akan berubah pikiran. Mereka segera memotong lengan mereka, bersumpah untuk tidak bergabung dengan sekte lagu ilahi lagi, dan melarikan diri dengan keadaan menyedihkan. Sekte lagu ilahi, Earth Tiger Hall, pun dimusnahkan. Ning Fan berdiri di tengah aula, menatap diagram garis keturunan di tanah, matanya penuh dengan perenungan. Dia mengingat kembali kejadian hari itu dan asal-usulnya. Hilangnya ibu dan ayahnya tampaknya menyimpan suatu rahasia. Sekalipun orang tuanya kuat, mereka tidak berani berbicara secara terbuka. Aku harus segera menjadi lebih kuat, lalu menuju menara di ibu kota untuk menyelamatkan ayahku dan pergi ke Kunlun untuk menyelamatkan ibuku. Ning Fan bersumpah dalam hati. Bab 333. Suasana hati Su Qingcheng yang baik. Pagi berikutnya. Di situs web tempat Ning Fan mengumumkan pemutusan pernikahan dan jumlah utang yang dimiliki keluarga Sen kemarin, jumlah utang secara otomatis berlipat ganda, dari 12 miliar menjadi 24 miliar. Gelombang besar netizen berbondong-bondong ke situs itu dan mereka semua tercengang. Jumlah utangnya benar-benar berlipat ganda, persis seperti yang dikatakan Ning Fan. Dibesar-besarkan. Benar-benar berlipat ganda. Tapi ya sudahlah, membayar utang itu wajar. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, mereka terpaksa pakai cara-cara seperti itu. Bayangkan dia dulu disebut-sebut sebagai orang terkaya di kota Sen, dan sekarang ternyata dia juga orang yang tidak membayar utangnya. Tapi, yang paling menarik adalah surat cerai itu. Ini sungguh tak pernah terdengar. Sen Bingying, dewi impian banyak pria di kota Sen dan putri sulung keluarga Sen yang terpandang, benar-benar bercerai. Keluarga Sen benar-benar kehilangan muka kali ini. Di bagian timur kota, keluarga Sen. Di dalam aula utama villa, Sen Qifa menatap layar komputer pada sosok yang berlipat ganda secara astronomis dan komentar-komentar dari netizen, menggertakkan giginya dengan suara berderit. Ning Fan sialan ini, apa-apaan Lu Zantang? Kenapa dia belum juga menghajar anak itu? Yang tidak diketahui Lu Zantang adalah bahwa sekutu yang sangat dinantikannya telah meninggal tadi malam. Sen Bingying dan Sen Wanxin duduk di sampingnya, wajah mereka penuh kekhawatiran. Sen Qifa membanting laptopnya hingga tertutup rapat, raut wajahnya muram, tidak. Sama sekali tidak. Kita tidak bisa membiarkan anak ini terus begitu. Kalau tidak, reputasi keluarga Senku akan hancur total. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon markas besar patroli kota Sen. Kepala Dai, ada yang memfitnah dan menjebak keluarga Sen, merusak reputasi kita. Saya menuntut agar dia segera ditangkap. Lagi pula, Sen Qifa adalah orang terkaya di kota Sen, dan ketika kepala patroli Dai Zenggang menerima berita itu, ia langsung memimpin puluhan petugas patroli ke hotel tempat Ning Fan menginap. Apakah Anda Ning Fan? Anda dicurigai menyebarkan informasi palsu dan mencemarkan nama baik keluarga Sen. Anda dicurigai melakukan pencemaran nama baik, dan kami meminta Anda untuk segera kembali ke markas patroli bersama kami untuk diinterogasi. Aku mencemarkan nama baik keluarga Sen. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, lebih baik kau selidiki dengan jelas sebelum bicara padaku. Wajah Dai Zenggang menjadi gelap dan suaranya berubah dingin. Ning Fan, apakah kamu secara terbuka melawan penangkapan? Tatapan mereka bertemu, percikan api beterbangan, dan suasana langsung menjadi tegang. Di luar hotel, Sen Qifa, yang duduk di mobilnya, melihat konfrontasi itu dan merasakan kegembiraan yang tersembunyi. Inilah efek yang diinginkannya. Bahkan jika bocah Ning itu merajalela, bisakah dia mengalahkan kepala patroli? Bersiap. Melihat Ning Fan tak tergerak, Dai Zenggang melambaikan tangannya dengan kuat, dan para patroli di belakangnya mengangkat senjata mereka, siap menangkapnya dengan paksa.
Konflik akan segera meletus. Berhenti. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar saat Su Qingcheng melangkah maju dan memposisikan dirinya di antara kedua pria itu. Siapa kau? Minggir sekarang juga, kantor patroli sedang mengurus urusan resmi, tegur Dai Zenggang dengan dingin. Su Qingcheng berdiri dengan arogan dan berkata dengan enteng, saya anggota keluarga Su di ibu kota. Apa kau ingin menangkap saya? Keluarga Su dari ibu kota. Keluarga Su yang mana? Dai Zenggang mengerutkan kening. Hanya ada satu keluarga Su di ibu kota, kata Su Qingcheng dengan bangga. Apa? Mungkinkah itu keluarga Su, salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota? Wajah Dai Zenggang tiba-tiba berubah. Di luar hotel, Shen Qifa yang tidak mendengar suara Su Qingcheng dengan jelas, melihat Dai Zenggang berhenti sejenak dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon untuk mendesak tindakan. Dai Zenggang mengucapkan beberapa kalimat basa-basi di telepon sebelum menutup telepon, sekali lagi terjerumus dalam kebingungan. Melihat Dai Zenggang tidak segera mundur, Su Qingcheng sedikit mengangkat alisnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Setengah menit kemudian, Dai Zenggang menerima panggilan lain. Mendengar suara di ujung sana, wajahnya langsung berubah. Dai Zenggang, kau mau mempertahankan pekerjaanmu atau tidak? Dengar baik-baik, kau harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, mengerti? Kalau kau berani menangkap teman Nona Su dari keluarga Su tanpa bukti, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Teriakan marah terdengar melalui telepon, tetapi Dai Zenggang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketidaksetujuan. Itulah seruan dari wali kota Shen City. Ya, aku mengerti, jangan khawatir. Dai Zenggang mengangguk berulang kali dan baru berhasil memutuskan panggilannya setelah beberapa saat, dan tatapannya ke arah Su Qingcheng penuh dengan kewaspadaan. Dia benar-benar wanita muda dari keluarga Su, salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota. Nona Su, saya minta maaf. Ini salah saya karena tidak menyelidiki dengan jelas dan menyebabkan kesalahpahaman ini, ujarnya terus-menerus meminta maaf dengan suara pelan. Jangan bilang padaku, Su Qingcheng menunjuk Ning Fan, katakan saja pada pacarku. Bukan sekedar teman. Pacarnya. Jantung Dai Zenggang berdebar kencang. Dia akan menangkap pacar Nona Su dari keluarga Su. Apa dia sudah bosan hidup? Tuan Ning, saya sungguh minta maaf. Saya salah. Saya tidak menyelidiki, saya tidak punya bukti. Saya mohon maaf. Ini kartu namaku. Kalau ada masalah di kemudian hari, jangan sungkan untuk meneleponku, kata Dai Zenggang dengan hati berdebar-debar. Kamu boleh pergi, kata Ning Fan acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya. Ya, aku akan segera pergi, segera, kata Dai Zenggang cepat, sambil menggiring para patroli pergi seolah-olah melarikan diri. Keluar dari hotel, Shen Qifa mendekat dengan marah. Dai tua, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak menangkap Ning Fan? Dai Zenggang menatapnya dalam-dalam dan berkata, Shen Qifa, kau telah bertindak tidak terhormat dalam masalah ini. Aku tidak ingin berdebat denganmu, jaga dirimu baik-baik. Tanpa izin Su Qingcheng, dia tidak berani mengungkapkan identitas Su Qingcheng dan Ning Fan. Di aula utama, Ning Fan menoleh ke Su Qingcheng dan mengangguk mengucapkan terima kasih, Nona Su, terima kasih. Dia bisa saja menghadapi para patroli dengan kekerasan, tetapi dia tidak ingin terlibat konflik dengan pihak berwenang. Bukan apa-apa, Su Qingcheng menunjukkan sikap acuh tak acuh dengan melambaikan tangannya, tetapi senyum yang mengembang di sudut mulutnya mengkhianati suasana hatinya. Mampu membantu Ning Fan dan mendengar dia mengungkapkan rasa terima kasihnya tampaknya membuatnya sangat bahagia. Ning Fan tidak memperdulikan hal ini, pikirannya sibuk. Hanya dengan satu panggilan telepon, Su Qingcheng berhasil membuat kepala patroli dari kota Shen kembali, sebuah bukti pengaruh kuat keluarga Su. Tampaknya dia masih perlu mengembangkan beberapa kekuatan duniawinya sendiri. Bab 334 Pembunuh Web Gelap. Di luar hotel, rencana Shen Qifa telah gagal, dan dia sangat marah, sehingga dia bergegas ke hotel dan mendekati Ning Fan. Anak bermarga Ning, jangan sombong. Sekalipun patroli kota tidak bisa menanganimu, Balai Harimau Bumi akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Aula Harimau Bumi. Ning Fan, melihat Shen Qifa tiba-tiba muncul, tidak terkejut, ia hanya mencibir mengejek, jadi harapan terakhirmu adalah Earth Tiger Hall. Kalau begitu, lebih baik kau bertanya tentang keadaan Earth Tiger Hall saat ini. Shen Qifa mencibir, tidak perlu bertanya, kekuatan Earth Tiger Hall luar biasa. Tunggu saja, kematianmu akan datang ketika Lu Zantang tiba. Tamparan. Pada saat itu, layar besar di lobi hotel tiba-tiba berkedip dengan cahaya putih saat seorang petugas mengganti saluran, mendarat di stasiun berita. Melaporkan langsung, sebuah organisasi bawah tanah yang dikenal sebagai Earth Tiger Hall baru saja ditemukan hancur total. Mayat yang tak terhitung jumlahnya ditemukan di aula utama mereka,
hampir tidak ada yang selamat. Kecurigaan awal menunjukkan keterlibatan pasukan lawan. Bahasa Mandarin standar penyiar bergema di lobi. Laporan yang tampak tenang itu membuat Sen Qifa terperanjat, seolah-olah terjun ke dalam gua es. Dia menatap tajam ke layar besar, merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, matanya berkaca-kaca karena ketakutan yang hebat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Earth Tiger Hall bisa musnah begitu saja? Sen Qifa ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi kemudian ia tiba-tiba melihat mayat yang hancur di layar besar. Tubuhnya terpelintir hingga tak dapat dikenali lagi, namun wajahnya masih utuh. Itu adalah Master Aula Harimau Bumi, Lu Zantang. Ini tidak mungkin. Sen Qifa berteriak ngeri. Kata-kata Ningfan barusan terlintas di benaknya, dan rasa takut yang luar biasa menguasainya. Itu Ningfan. Itu pasti perbuatan Ningfan. Saat Sen Qifa diliputi rasa takut, Ningfan memberikan petugas itu sebuah alamat web dan memerintahkannya untuk beralih ke halaman web tersebut. Di bagian tengah halaman, ditampilkan utang keluarga Sen. Namun, jumlah utangnya kini telah meningkat menjadi 24 miliar. Ningfan, tanpa melirik Sen Qifa, berkata dengan acuh tak acuh, jika jumlahnya melebihi 100 miliar dan keluarga Sen masih belum melunasi utangnya, aku akan mengambil tindakan sendiri untuk menagih utang itu. Apa yang akan terjadi pada saat itu, saya tidak bisa memastikannya. Sen Qifa tiba-tiba tersadar kembali, menatap Ningfan dengan kaget sekaligus marah, sambil menggertakkan giginya. Anak muda bermarga Ning, sekalipun kau berhasil menghancurkan Earth Tiger Hall, keluarga Sen ku punya cara untuk menghadapimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan marah. Ningfan tidak mengambil hati kata-katanya, bersiap untuk kembali ke kamarnya. Saat mencapai lift, sebuah kereta pembersih sedang didorong oleh seorang petugas yang berdiri di belakangnya. Ada niat membunuh. Suara mendesing. Saat dia berbalik, petugas itu tiba-tiba mengangkat handuk yang menutupi kereta, mengeluarkan pistol anestesi yang diarahkan ke lehernya. Namun Ningfan lebih cepat, tangannya menebas leher petugas itu. Petugas itu mendengus, matanya berputar ke belakang, dan dia pun pingsan. Ningfan menyeretnya kembali ke kamar dan melemparkannya ke lantai. Memercikkan. Ember air dingin disiramkan ke kepala petugas, membuatnya tersentak bangun. Ia mencoba melompat berdiri, tetapi langsung terjepit oleh kaki Ningfan. Katakan padaku apa yang kau ketahui, dan aku akan mengampuni nyawamu. Setelah berjuang sejenak dan menyadari dia tidak mungkin melawan, petugas itu mengakui semuanya. Dia adalah anggota organisasi pembunuh internasional yang bertujuan menculik Ningfan untuk mencari tahu formula air Kiroh. Hadiah untukmu sekarang tersebar di seluruh Darknet. Kau tak bisa kabur, cibir petugas itu. Ningfan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dai Zenggang. Tak lama kemudian, Dai Zenggang bergegas kembali, memerintahkan patroli untuk mengikat petugas itu dan membawanya untuk diinterogasi secara menyeluruh. Tuan Ning, ini adalah kelalaian kami, membiarkan orang sekejam itu mengancam Anda. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Dai Zenggang meminta maaf dengan nada gentar. Berjalan berdampingan dengannya keluar dari hotel, Ningfan menjawab, tidak apa-apa, orang itu tidak menyakitiku. Ledakan. Saat mereka baru saja keluar dari pintu masuk hotel, sebuah jeep tiba-tiba melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi dari sebelah kiri. Sambil berteriak pelan, Ningfan mencengkeram kerah mereka dan melompat ke samping untuk menghindari jeep itu. Pekik. Jeep itu mengerem mendadak tepat sebelum menabrak pagar pembatas jalan. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian hitam melompat keluar dari sunroof dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Ningfan. Tuan Ning. Mata Dai Zenggang melebar ngeri seolah melihat masa depannya hancur. Namun, Ningfan sama sekali tidak takut saat tangannya bergerak secepat kilat di hadapannya. Dengan peluru kosong, si pembunuh menatap Ningfan yang tidak terluka, wajahnya mencerminkan keheranan yang mendalam. Dia meleset. Bagaimana mungkin? Detik berikutnya, Ningfan melepaskan tangannya dan peluru berdenting jatuh ke tanah. Pembunuh itu terkejut dan menyadari bahwa targetnya bukanlah orang biasa, nalurinya menyuruhnya untuk melarikan diri. Sosok Ningfan kabur, dan dalam sekejap, dia berdiri di depan jeep, melayangkan pukulan. Ledakan. Mobil jeep itu langsung hancur berkeping-keping, melukai pembunuh yang terjebak di dalamnya dengan parah, dan menyebabkan dia batuk darah. Apa kau juga seorang pembunuh? Juga berusaha mendapatkan formula air Kiroh dariku. Tapi kenapa kau menggunakan kekuatan mematikan sejak awal? Tanya Ningfan sambil terkekeh. Dai Zenggang segera membawa orang-orang ke sana, dan setelah interogasi cepat di tempat, mereka mengumpulkan informasi intelijen terbaru. Ternyata ada dua jenis hadiah untuk Ningfan di Darknet. Salah satunya adalah menangkapnya hidup-hidup, dengan hadiah 10 miliar. Tujuannya adalah untuk mengekstrak formula air Kiroh, serupa dengan apa yang telah dicoba oleh petugas.
Cara lainnya adalah dengan membunuh Ning Fan, dengan hadiah 5 miliar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan formulanya, mereka harus menghancurkannya agar tidak memengaruhi pesaing mereka. Setelah itu, Dai Zenggang berniat memberikan perlindungan demi keselamatan Ning Fan, tetapi Ning Fan langsung menolaknya. Tanpa pilihan lain, Dai Zenggang membawa kembali kedua pembunuh bayaran itu, berharap dapat mengetahui lokasi para pembunuh bayaran lainnya dan melindungi Ning Fan dengan cara yang berbeda. Bab 335 Raja Kalajengking. Ning Fan, kamu terlalu menonjol di konferensi biologi internasional. Sadarkah kau konsekuensi dari menjadi pusat perhatian sekarang? Sudah berapa lama? Para pembunuh dari web gelap sudah mengincarmu, tidakkah kau pikir sudah saatnya kau menguranginya sedikit? Kalau kau benar-benar dibunuh oleh para pembunuh itu, apa yang akan dilakukan King Cheng? Apa kau lupa janjimu pada King Cheng? Siapa lagi yang bisa kutemukan untuk menjadi pacar palsuku, yang bisa menjadi tameng bagiku? Saat itu juga, Su Qingcheng bergegas keluar dan mulai menguliahi Ning Fan dengan marah. Ning Fan tidak terlalu memperhatikan omelan Su Qingcheng yang tak ada habisnya, namun saat ia mengoceh, ia tiba-tiba berhenti, alisnya yang indah berkerut, dan sebuah pikiran aneh muncul di kepalanya. Aneh, mengapa saya begitu peduli apakah orang ini hidup atau mati? Mungkinkah aku khawatir padanya? Setelah 2 kali percobaan pembunuhan berturut-turut yang gagal, hadiah untuk pembunuhan Ning Fan di web gelap melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk menangkap Ning Fan hidup-hidup, hadiahnya meningkat dari 1 miliar hingga 50 miliar. Bahkan hadiah untuk membunuh Ning Fan telah meningkat menjadi 20 hingga 30 miliar. Banyak pembunuh tangguh yang awalnya mencemooh hadiah besar tersebut menjadi tergoda setelah melihat hadiah yang besar dan menerima hadiah tersebut, bergegas menuju kota Sen dengan kecepatan tinggi. Di sebuah hotel mewah, beberapa pria berpakaian hitam berkumpul di sebuah ruangan, di depan mereka terbentang peta besar kota Sen. Menurut penyelidikan terbaru kami, tindakan utama target adalah... Bagus, kalau begitu kita tinggal menyiapkan penyergapan di sini. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita juga bersiap di sini. Di sebuah bar, seorang pria kekar sedang minum banyak minuman keras. Setelah meletakkan gelasnya, ia melihat foto Ning Fan di ponselnya dan mencibir, apa asyiknya menangkap orang mati. Lihat bagaimana aku menghidupkannya kembali. Di atas atap, seorang pria tengah merakit senapan runduk. Dia adalah pembunuh bayaran terkenal yang dikenal tidak pernah meninggalkan siapapun hidup-hidup, semua targetnya akan berakhir mati. Di ruang bawah tanah, sekelompok puluhan orang berkumpul. Ini target kita yang ke-100, selesaikan pekerjaan ini, dan kita bisa pensiun dengan uang itu. Di seluruh kota Sen, banyak sekali pembunuh yang berkumpul, bersembunyi di berbagai lokasi. Dan mereka hanya punya satu target, menangkap, atau membunuh Ning Fan. Di bandara kota Sen, sebuah pesawat meraung saat mendarat. Para turis berhamburan keluar bandara, salah satunya adalah seorang pria tinggi dan botak yang sangat menarik perhatian. Di bagian belakang kepalanya terdapat tato seekor kalajengking yang tampak begitu hidup, seakan-akan ia dapat hidup kapan saja. Orang-orang yang lewat entah kenapa merasa takut terhadap pria botak itu dan secara naluriah menjaga jarak. Pria botak itu tampak acuh tak acuh, malah memperlihatkan senyum garang saat ia melangkah keluar bandara. Begitu dia keluar dari pintu masuk, beberapa orang menghampirinya dan mengamatinya dengan saksama. Permisi, apakah Anda Raja Kalajengking? Salah satu dari mereka bertanya ragu-ragu. Pria botak itu melepas kacamata hitamnya, meliriknya, dan mengangkat sebelah alisnya, kau kenal aku. Kau. Pria itu tampak bersemangat, aku penggemarmu. Kau sosok legendaris di dunia pembunuh. Mendengar pria botak itu mengakui identitasnya, yang lain juga menunjukkan ekspresi kagum. Saat kau memulainya, kau membunuh kepala keluarga Rothschild dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kemudian, Anda bahkan membunuh seorang kepala negara non-nasional di tengah pengawasan puluhan ribu tentara. Sampai saat ini, dari sekian banyak pembunuhan yang telah Anda lakukan, Anda tidak pernah gagal. Kau idola kami. Raja Kalajengking yang mendengar hal itu pun tersenyum hangat, hahaha. Aku tidak menyangka akan bertemu penggemarku di sini, ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan beberapa jarum perak setipis rambut diam-diam menusuk pelipis para pria itu. Racun itu menyebar seketika, memutus jalur kehidupan mereka. Sungguh suatu kehormatan. Senyum di wajah Raja Kalajengking berubah dingin saat dia bergegas pergi. Baru setelah ia menghilang di luar bandara, tubuh rekan-rekan seperjalanannya yang sudah kaku, perlahan-lahan jatuh ke tanah, menyebabkan keributan di antara kerumunan. Raja Kalajengking masuk ke dalam mobil, cahaya dingin melewati matanya. Jangan salahkan aku, hadiah untuk target ini terlalu tinggi. Membiarkanmu hidup-hidup hanya akan mengurangi peluang keberhasilanku. Sementara itu, Sen Qifa tiba di sebuah pulau dekat kota Sen.
Pulau itu kecil dan belum berkembang, sehingga ditutupi rumput liar dan pepohonan, terpencil dan belum pernah dikunjungi. Dia mengikuti jalan kecil dan segera tiba di seberang pulau. Daerah ini merupakan tepi tebing, tempat seorang lelaki tua duduk sambil memegang pancing di tangan. Ke atas. Orang tua itu menarik tongkat pancingnya, tetapi ternyata tidak ada kail sama sekali pada tali pancingnya. Ketika ikan itu menelan umpan di tali pancing, lelaki tua itu memanggil semburan mana, menciptakan kail mana halus di ujung tali pancing dan tiba-tiba mengangkat ikan itu ke udara. Teknik memancing yang halus ini membuat Sen Qifa benar-benar takjub. Sen Qifa dari keluarga Sen memberi hormat kepada senior Pei Wanjian. Sen Qifa berbicara dengan penuh hormat. Orang tua itu, Pei Wanjian, dikenal sebagai penjaga kota Sen. 60 tahun yang lalu, dia telah membunuh seorang Grandmaster, dan tingkat kekuatannya saat ini tidak terduga. Dalam 60 tahun ini, beberapa master juga menantangnya. Tinju besi Dongxi, 1000 telapak tangan He Fenglai, tendangan kaki 38 Zuoming. Semua individu ini adalah seniman bela diri terkenal dari kota Sen, tersohor dan tangguh. Namun tanpa terkecuali, setelah menantang Pei Wanjian, mereka mati atau dikalahkan dan bersembunyi, dan tidak pernah menunjukkan diri lagi. Pei Wanjian melepaskan ikan itu kembali ke laut, dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah 60 tahun berlalu. Demi hubungan lama dengan Tuan Sen, aku bisa melakukan kebaikan ini untuk keluarga Sen. Bantu generasi muda untuk membunuh musuh besar keluarga Sen, dan pulihkan kedamaian bagi keluarga Senku. Pei Wanjian berdiri, tangannya di belakang punggung, nadanya penuh kenangan, aku tak pernah menyangka 60 tahun akan berlalu. Untuk mengenang masa lalu bersama Tuan Sen, aku bisa membantu keluarga Sen dalam masalah ini. Bab 336. Tantangan Pei Wanjian. Sen Qifa sangat gembira mendengar kata-kata itu, dan segera memberitahu Pei Wanjian tentang dendam keluarga Sen terhadap Ning Fan. Tentu saja, dalam deskripsinya, Ning Fan lah yang datang mencari masalah dengan keluarga Sen, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoreng reputasi keluarga Sen, memeras mereka, dan bahkan memusnahkan keluarga Sen. Benarkah ada penjahat seperti itu? Apa mereka pikir kota Sen tidak punya orang yang akan melawan? Pei Wanjian mendengus dingin dan mengibaskan lengan bajunya pelan ke langit. Desir. Gelombang mana membumbung tinggi ke langit, tampaknya sebagai suatu sinyal. Tak lama kemudian, sesosok terbang cepat dari jauh, tiba di depan Pei Wanjian. Pendatang baru itu adalah cucu perempuan Pei Wanjian, Pei Xiaoxue. Pei Xiaoxue memiliki perawakan ramping dan wajah cantik, namun ia memiliki aura heroik yang 3 kali lebih kuat dari wanita biasa, bagaikan seorang ksatria wanita dari Jianghu. Kakek, apakah ada sesuatu yang perlu saya tangani? Tanya Pei Xiaoxue sambil membungkuk dan menangkupkan tangan. Pei Wanjian, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata dengan acuh tak acuh, cari seseorang bernama Ning Fan. Katakan padanya bahwa dalam 3 hari, di Teluk Laut Dalam, aku akan menantangnya berduel. Jika kalah, dia harus meminta maaf secara terbuka kepada keluarga Sen dan mengabdi di keluarga Sen sebagai pelayan selama 10 tahun. Dia juga harus menyerahkan formula air Kiroh. Pei Wanjian cukup penasaran dengan air Kiroh yang disebutkan oleh Sen Qifa. Jika memang ada benda sehebat itu, kultivasinya mungkin akan melangkah lebih jauh. Lagi pula, di usianya saat ini, ia pun tak kalah berhasrat untuk menjadi muda dibandingkan orang lain. Setelah Pei Xiaoxue meninggalkan pulau tanpa nama, dia tiba di hotel tempat Ning Fan menginap, ditemani oleh Sen Bingying dan saudara laki-lakinya Sen Wanxin. Ning Fan. Setelah mengetuk pintu kamar Ning Fan, Pei Xiaoxue berteriak dengan suara rendah. Melihat Pei Xiaoxue yang berwajah garang, alis Ning Fan langsung berkerut, pembunuh lainnya. Sebelum Pei Xiaoxue dapat bereaksi, Ning Fan melepaskan telapak tangan yang dipenuhi kekuatan spiritual, tanpa menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Pei Xiaoxue merasakan ketakutan akan kematian. Berhenti. Dia bukan pembunuh. Pada saat kritis, Sen Bingying berteriak dari belakang, menyebabkan Ning Fan menghentikan aksinya. Kami di sini untuk menantang Anda. Sen Bingying menerima tantangan dari tangan Pei Xiaoxue, mengumpulkan keberaniannya, dan menyerahkannya kepada Ning Fan. Setelah membacanya, Ning Fan tertawa dingin dan mengangkat jarinya. Saya terima tantangannya, tapi keluarga Senmu juga harus memasang taruhan yang sesuai. Jika orang yang kamu undang kalah, kamu harus menyerahkan semua aset keluarga Sen tanpa menyisakan 1 sen pun. Selain itu, kamu juga harus mengembalikan token pertunangan. Saudara Sen tidak dapat mengambil keputusan dan hanya bisa menelepon Sen Qifa untuk meminta petunjuk. Setuju saja. Dia tidak akan menang. Melalui telepon, Sen Qifa menyatakan dengan tegas. Sen Bingying menutup telepon dan menyetujui persyaratan Ning Fan, lalu mereka bertiga pergi. Sebelum pergi,
Pei Xiaoxue menatap Ning Fan dengan dalam. Dia masih berusaha mengatasi pukulan telapak tangan yang baru saja dia lakukan. Sementara itu, pada saat yang sama, Dai Zenggang dari patroli kota menerima telepon dari patroli internasional. Kapten Dai, kami menerima informasi bahwa sejumlah besar pembunuh internasional telah memasuki kota Sen. Pembunuh internasional ternama Black Spider, Blood Sickle yang berada di peringkat ke-8 di papan peringkat pembunuh, United Assassins Group yang dibentuk oleh mereka yang berada di peringkat ke-4 hingga ke-6, dan Ghost Mercenary Corps yang berada di peringkat ke-10, serta pembunuh paling legendaris Scorpion King. Mereka semua sudah tiba. Target pembunuhan mereka adalah seorang pria bernama Ning Fan. Memukul. Dai Zenggang sangat terkejut hingga ia terduduk di tanah, mereka semua adalah pembunuh terkenal di kancah internasional. Siapa sebenarnya Ning Fan? Apa yang telah dilakukannya hingga menarik begitu banyak pembunuh untuk membunuhnya? Dai Zenggang menyeka keringatnya dan bergegas bersama anak buahnya ke hotel untuk menemukan Ning Fan. Tuan Ning, sebaiknya Anda ikut saya ke rumah persembunyian untuk bersembunyi, kata Dai Zenggang dengan cemas sambil memberitahu Ning Fan informasi tersebut. Ning Fan, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak perlu, pastikan saja keselamatan ketiga wanita itu bersamaku. Bagaimana denganmu? Tanya Dai Zenggang bingung. Tentu saja, aku akan menemukan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah malam. Di tengah kesunyian malam, Ning Fan meninggalkan hotel sendirian, berjalan di jalan. Di kedua sisi jalan, dari gedung hingga pertokoan, banyak sekali pembunuh yang menyamar dengan dingin mengawasi Ning Fan. Apa yang dilakukan orang ini? Berkeliaran sendirian di tengah malam. Apa dia sudah gila? Mungkinkah kita salah sasaran? Tunggu sebentar lagi, beberapa rekan kita juga sudah tiba. Ning Fan merasakan tatapan para pembunuh dalam kegelapan dan, dengan senyum sinis, tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan spiritual, berteriak keras ke sekeliling. Bukankah kau di sini untuk membunuhku? Bukankah kalian semua adalah pembunuh paling terkenal di dunia? Sekarang aku sudah di sini, kalian tidak berani bergerak. Dasar pengecut. Desir. Begitu kata-kata itu terucap, seorang pembunuh yang tidak tahan lagi, menyerbu keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan kecepatan bagaikan hantu, si pembunuh muncul di belakang Ning Fan dalam sekejap mata, belatinya berkilauan dengan cahaya dingin, menusuk langsung ke jantung Ning Fan. Tanpa menoleh sedikit pun, tangan kanan Ning Fan terulur ke belakang, langsung mencengkeram kepala si pembunuh, dan menyemburkan kekuatan spiritual. Bang! Kepala si pembunuh meledak bagaikan semangka, tubuh tanpa kepalanya terlempar ke kaki Ning Fan, darah mengalir kemana-mana. Jika kau ingin membunuhku, bersiaplah membayarnya dengan nyawamu. Ning Fan mengibaskan darah dari tangannya, mengamati sekelilingnya dengan tatapan mata yang amat dingin. Melihat mereka telah terbongkar, para pembunuh yang tersisa tidak lagi bersembunyi. Desir, desir, desir. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah, masing-masing memegang berbagai senjata dan menusuk bagian vital Ning Fan dari sudut yang sulit. Bab 337 Membunuh Ayam untuk Memperingatkan Monyet. Ning Fan menggerakkan kakinya dan dalam sekejap, dia menghindari semua serangan itu, kedua telapak tangannya menyerang secara bersamaan. Dah. Dua pembunuh pertama bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak dan mereka mati. Cara mati yang brutal seperti itu tidak membuat yang lain takut, tetapi malah meningkatkan naluri membunuh mereka secara dramatis. Kekuatan anak ini tidak lemah. Pantas saja dia sangat berharga. Jangan ragu. Serang bersama. Dengan hadiah yang cukup tinggi, jika kita membunuhnya, kita bisa membaginya di antara kita. Melihat kekuatan Ning Fan, para pembunuh tahu mereka mungkin tidak dapat membunuh Ning Fan sendirian, jadi mereka menyerangnya sekaligus. Beberapa seniman bela diri melompat ke depan, melayangkan pukulan yang meraung dengan kekuatan tenaga batin mereka bagai sungai yang mengalir deras. Ning Fan tidak menghindar maupun menghindar, malah mengangkat tinjunya dan membalas serangan dengan serangan. Bang! Para seniman bela diri itu disambar petir, dengan kekuatan spiritual yang melonjak mengalir deras ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka menyemburkan darah dari semua lubang dan gemetar saat mereka jatuh. Desir. Pada saat itu, terdengar suara siulan dari samping telinganya. Tatapan Ning Fan sedikit gelap saat dia berbalik secepat kilat, mengangkat telapak tangan kanannya di depan wajahnya. Dentang. Peluru penembak jitu ramping tiba pada saat itu, ditangkap dengan kuat oleh Ning Fan, tidak maju 1 inci pun lebih jauh. Sialan. Orang ini bahkan bisa menangkis peluru penembak jitu. Tak jauh dari situ, seorang penembak jitu wanita melihat ini dan wajahnya memucat karena terkejut, saat dia buru-buru mencoba mengubah posisi. Ning Fan tidak memberinya kesempatan, memegang peluru penembak jitu di antara jari-jarinya, dia menjentikkannya dengan bunyi yang tiba-tiba. Desir.
Peluru itu langsung berbalik arah dengan kecepatan kilat, menembus dada penembak jitu wanita itu. Bagaimana, itu mungkin? Mata penembak jitu itu penuh dengan keterkejutan saat dia meninggal tanpa napas. Aku menolak untuk percaya bahwa kau tak terkalahkan. Seorang pembunuh yang menggunakan pedang turun dari langit, pedang panjangnya bersiul saat membelah udara dengan angin kencang, namun pedang itu dihancurkan oleh telapak tangan Ning Fan, dan seluruh tubuhnya terpental mundur, darah muncrat dengan liar. Ning Fan mengerahkan seluruh kekuatannya, tanpa ampun, terlibat dalam pembantaian. Bunuh! 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 Pembunuh yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dari bayang-bayang, mata mereka masing-masing berkedip karena keserakahan terhadap hadiah. Jika kau ingin membunuhku, kau harus mati. Ning Fan berkata dengan dingin, kekuatan spiritual mengalir di sekelilingnya saat telapak tangannya beterbangan, setiap serangan membunuh seorang pembunuh. Tak lama kemudian, di sekeliling Ning Fan, yang ada hanya mayat para pembunuh. Semua pembunuh yang menyerbu sudah mati. Namun, masih ada lebih banyak pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka tidak bergerak, bukan karena mereka ingin mundur, tetapi karena mereka mencari peluang yang lebih baik. Siapa di antara para pembunuh yang datang kali ini yang paling tangguh? Ning Fan menelepon Dai Zenggang. Dia ingin membunuh yang paling tangguh secara langsung, untuk memberi contoh kepada yang lain. Dai Zenggang buru-buru menjawab, yang paling tangguh kali ini adalah pembunuh legendaris, Raja Kalajengking, tapi aku tidak tahu di mana dia. Siarkan di semua layar elektronik luar ruangan di kota Sen, beritahu Raja Kalajengking bahwa aku menunggunya di alun-alun kota. Jika dia ingin membunuhku, datanglah. Setelah Ning Fan berbicara, dia melompat, melayang di langit bagaikan seberkas cahaya, menuju langsung ke alun-alun kota. Raja Kalajengking, aku menunggumu di alun-alun kota. Kalau kau ingin membunuhku, datanglah. Tak lama kemudian, pesan ini muncul di setiap layar elektronik luar ruangan, baik besar maupun kecil, di seluruh kota Sen. Sementara itu, Dai Zenggang segera mengerahkan patroli kota untuk bergegas ke alun-alun kota untuk melindungi Ning Fan, bahkan patroli yang awalnya ditempatkan di hotel untuk menjaga Su Qingcheng dan kedua wanita itu ditarik pergi. Di alun-alun kota, Ning Fan telah tiba, berdiri sendirian di tengah alun-alun. Banyak pembunuh yang bergegas mendekat bersembunyi dalam kegelapan di sekelilingnya. Namun mereka memilih tidak langsung menyerang Ning Fan. Menarik, orang ini benar-benar terang-terangan memprovokasi Raja Kalajengking. Aku ingin sekali melihat apakah Raja Kalajengking bisa membunuhnya. Raja Kalajengking adalah pembunuh legendaris. Anak ini pasti sudah mati. Sekalipun aku gagal dalam misi ini, aku masih bisa melihat sekilas Raja Kalajengking beraksi. Para pembunuh berbisik-bisik di antara mereka sendiri sambil mengamati area tersebut, mencoba menemukan Raja Kalajengking. Kurang dari 100 meter dari alun-alun kota terdapat sebuah lokasi konstruksi, dengan sebuah derek yang menjulang tinggi 200 meter. Pada saat ini, Raja Kalajengking berdiri di puncak derek, sambil memegang senapan runduk berat di tangannya. Dia melirik layar besar dan tertawa dingin. Berani menantangku, aku mengagumi keberanianmu. Raja Kalajengking menyiapkan senapan runduknya, matanya mengintip melalui teropong saat ia membidik ke arah Ning Fan, senyum muram tersungging di bibirnya. Kudengar kau bisa menangkap peluru dengan tanganmu. Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa menangkap peluru penembus baja ini. Sambil berbicara, dia menarik pelatuknya. Bang! Peluru tajam yang menembus baju besi melesat keluar dari laras senapan, bagaikan sambaran petir yang merobek kegelapan, dan seketika mencapai dahi Ning Fan. Saat berikutnya, tepat saat peluru penembus baju besi hendak mengenainya, Ning Fan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkap peluru itu dengan kuat di dahinya. Raja Kalajengking melihat pemandangan ini melalui teropong dan sedikit ragu. Kekuatan peluru penembus baja yang ditembakkan dari senapan runduk beratnya setidaknya 3 kali lebih besar dari senapan runduk biasa, namun dia ditangkap dengan tangan kosong. Ning Fan mendongak ke arah derek itu, berkata dengan dingin, dan, dengan jentikan yang dipicu oleh kekuatan spiritual, menembakkan peluru penembus baju zirah ke arah Raja Kalajengking. Desir, bang! Raja Kalajengking bergerak sedikit ke samping, namun peluru nyaris meleset dari dirinya, malah mengenai burung bangau itu. Menarik, mari kita lihat apa yang kamu punya. Dengan ekspresi jenaka di wajahnya, Raja Kalajengking menekan tombol merah. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari dasar derek. Berderak. Kemudian, disertai dengan suara berderit, derek setinggi 200 meter itu roboh dan jatuh langsung ke arah Ning Fan. Bab 338. Menerima 4 jarum. Derek menara yang besar, bagaikan raksasa yang menghubungkan langit dan bumi, jatuh ke arah Ning Fan. Alis Ning Fan sedikit berkerut, dan dengan langkah cepat, dia menghindari keruntuhan itu. Ledakan. Derek menara itu menghantam tanah, menimbulkan awan debu yang menutupi langit.
Sebelum Ning Fan sempat bereaksi, tiba-tiba sekitar selusin kendaraan teknik, meraung seperti monster, keluar dari lokasi konstruksi dan menerobos awan debu. Ledakan. Kendaraan teknik melaju kencang, merobohkan apapun yang ada di jalurnya dan langsung menuju Ning Fan. Raja Kalajengking, apakah ini yang terbaik yang dapat kau lakukan? Ning Fan terkekeh dingin, berdiri tegak tanpa menghindar, dan meninju kendaraan teknik yang mengarah ke arahnya. Ledakan. Kendaraan teknik berat, yang beratnya puluhan ton, dihantam oleh pukulan Ning Fan, bagian depannya remuk dan terhenti di tengah asap hitam. Ledakan. Ning Fan terus mengayunkan pukulan, menghancurkan kendaraan teknik di sekitarnya yang datang dari segala arah. Bang. Dengan setiap pukulan, sebuah kendaraan teknik hancur, mengepulkan asap hitam, meratap saat berhenti. Ning Fan, seperti Superman, mengubah semua kendaraan teknik menjadi tumpukan besi tua dalam waktu singkat. Ya Tuhan! Apakah orang ini benar-benar manusia? Keterlaluan. Menghancurkan kendaraan teknik dengan tangan kosong. His. Pantas saja orang ini punya banyak uang. Para pembunuh di sekitarnya penuh dengan keheranan, hampir tidak mempercayai mata mereka. Kekuatan ini sama sekali tidak mungkin dilakukan manusia. Raja Kalajengking. Kau ingin membunuhku, ya? Bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Ning Fan berdiri di tengah alun-alun, menatap sekelilingnya dengan dingin. Tepuk. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar, dan sesosok tubuh tinggi perlahan muncul dari kabut asap. Kepala botaknya yang berkilau-berkilauan di bawah sinar bulan, dan tato Kalajengking di belakang kepalanya tampak siap menyerang kapan saja. Saya tidak menyangka target ini memiliki kekuatan seperti itu, sungguh mengesankan. Tapi sayang sekali, kau hanyalah mangsa, yang ditakdirkan mati di tanganku. Raja Kalajengking muncul dengan senyum mengejek dan dingin di wajahnya. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, kau Raja Kalajengking. Kau akan segera menjadi Kalajengking mati. Ayo kita lihat apakah kau punya kemampuan. Raja Kalajengking mengangkat tangannya dengan kasar, melemparkan puluhan jarum racun, menargetkan titik-titik vital Ning Fan. Ekspresi Ning Fan tidak berubah saat dia memproyeksikan perisai kekuatan spiritual di depannya. Jarum racunku tidak mudah diblokir, cibir Raja Kalajengking. Bok. Kekuatan tembus jarum racun itu memang melampaui ekspektasi Ning Fan dan langsung menembus penghalang kekuatan spiritual, melesat lurus ke arahnya. Alis Ning Fan berkerut saat dia sedikit menghindari jarum beracun. Wus. Raja Kalajengking tanpa henti terus mengayunkan tangannya, menembakkan satu jarum racun demi satu ke arah Ning Fan. Namun kecepatan Ning Fan secepat hantu, dan dia menghindari semua jarum beracun. Jadi kelincahanmu juga mengesankan. Kalau begitu, aku harus menggunakan cara lain. Raja Kalajengking berhenti, terkekeh dingin, dan menjentikkan jarinya. Pekik. Sebuah sedan melaju dari jauh, berhenti di sampingnya. Beberapa anak buahnya kemudian mengeluarkan Su Qingcheng, Lin Xiaoling, Yulu, dan Dai Zenggang dari mobil. Bajingan! Lepaskan aku! Su Qingcheng meronta dengan marah, wajahnya memerah karena marah. Kalian tahu siapa aku? Dai Zenggang dipenuhi rasa malu dan berbisik, Tuan Ning, maafkan aku, ini ketidakmampuanku. Ternyata saat ia mengerahkan patroli kota ke alun-alun, anak buah Scorpion King memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk ke hotel dan menangkap keempatnya. Melihat keempat tawanan itu, raut wajah Ning Fan menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Raja Kalajengking, targetmu adalah aku. Tentu saja kau targetku, tapi apa boleh buat kalau kau sekuat itu? Aku terpaksa menggunakan cara lain. Lagi pula, yang terpenting bagi seorang pembunuh adalah menyelesaikan misi. Apapun caranya, Raja Kalajengking menyeringai, mudah saja kalau kau ingin mereka hidup. Kau berhasil menghindari jarum racunku tadi, kan? Sekarang, cobalah untuk tidak menghindar. Ambil saja 4 jarumku, dan kalau kau masih hidup setelah 4 jarum, aku akan melepaskan mereka. Mendengar itu, Su Qingcheng panik dan berteriak, Ning Fan. Kau tidak boleh setuju. Kalau kau mengambil 4 jarumnya, kau tidak hanya akan mati, tapi dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Kau harus tahu, orang ini pembunuh, dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Kakak, kamu tidak boleh setuju, teriak Lin Xiaoling cemas. Aku bisa mati, tapi kalau terjadi apa-apa padamu, apa yang akan dilakukan ibu kita? Ning Fan, jangan percaya padanya. Yulu juga mendesak dengan cemas. Ketiganya paham bahwa sangat penting bagi Ning Fan untuk tetap hidup. Ning Fan terdiam sejenak, menatap tajam ke arah Raja Kalajengking, lalu berkata dengan dingin, baiklah, aku terima syaratmu, tapi aku punya syaratku sendiri. Aku akan mengambil 4 jarummu, tapi untuk setiap jarum yang kuambil, kau harus membebaskan 1 orang. Raja Kalajengking mencibir,
kau cukup berhati-hati. Tak masalah, aku setuju. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, jarum racunnya melesat keluar. Buk! Ning Fan tidak menghindar, dan jarum racun menusuk lengan kirinya tanpa perlawanan apapun. Ning Fan menggerutu, dahinya segera dipenuhi keringat dingin, urat-uratnya menonjol, tubuhnya kejang-kejang karena kesakitan. Hahaha. Nak, aku ingin lihat berapa detik kau bisa bertahan sebelum mati. Raja Kalajengking tertawa penuh kemenangan, racun di jarumku berasal dari kalajengking coklat emas paling mematikan di hutan hujan Amazon. 1 miligram saja bisa membunuh seekor gajah dalam 10 detik. Ning Fan. Minggir, teriak Su Qingcheng putus asa. Mata Lin Xiaoling berkaca-kaca saat dia berteriak kesakitan, kakak, jangan hanya berdiri di sana, lari. Mata Yulu memerah saat dia menatap tajam ke arah Ning Fan, menggigit bibirnya cukup keras hingga mengeluarkan darah. Bab 339 Sengatan Roh. Di bawah tatapan orang banyak, Ning Fan mengejang kesakitan sambil menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak jatuh. Sebaliknya, sekitar setengah menit kemudian, ia mengangkat kepalanya lagi. Jarum pertama, katanya sambil menggertakkan gigi, tatapannya tertuju pada Raja Kalajengking. Kau tidak mati. Luar biasa, konstitusi macam apa yang kau miliki. Raja Kalajengking juga menunjukkan ekspresi terkejut. Cukup bicaranya, lepaskan dia, kata Ning Fan dingin. Seluruh kulitnya memerah, jelas-jelas menderita racun. Raja Kalajengking mencibir dan melambaikan tangannya ke arah bawahannya. Memahami sinyal tersebut, mereka melepaskan Dai Zenggang. Dai Zenggang segera berlari ke sisi Ning Fan, khawatir, Tuan Ning, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, Raja Kalajengking menyandera seorang sandera dan anak buah Dai Zenggang tidak dapat membantu apapun. Ning Fan mendorong Dai Zenggang ke belakangnya dengan gerakan cepat dan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Raja Kalajengking dan berkata, ayo, jarum kedua. Jejak keganasan terpancar di mata Raja Kalajengking, jarum kedua. Desir. Jarum ini bergerak lebih cepat lagi, dalam sekejap mata, jarum itu telah menembus lengan kanan Ning Fan. Ning Fan berlutut dengan satu kaki dan menjerit dengan keras, tidak mampu menahan jeritan kesakitannya saat racun itu menyebabkan jantungnya berdetak tak karuan, kulitnya kini menjadi merah tua, hampir kehitaman. Namun, Ning Fan segera pulih, sambil terengah-engah, jarum kedua, lepaskan dia. Berani banget sih, nak. Aku mau lihat berapa banyak jarum lagi yang bisa kamu tahan. Raja Kalajengking mencibir dan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Yulu. Yulu bergegas ke sisi Ning Fan, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Ning Fan mengarahkannya untuk berdiri di samping Dai Zenggang. Lalu datanglah jarum ketiga. Desir. Jarum ini langsung menembus dada Ning Fan. Ning Fan terjatuh ke tanah karena kesakitan, merasa seakan-akan ada pisau yang memotong seluruh tubuhnya. Saudara laki-laki. Lin Xiaoling dibebaskan, wajahnya berlinang air mata dan matanya merah karena keinginan untuk menahan rasa sakit menggantikan Ning Fan. Kau masih belum mati, nak. Raja Kalajengking memandang dengan takjub, menatap Ning Fan yang tengah meronta kesakitan di tanah. Meskipun Ning Fan tampak kesakitan, tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa berdiri lagi. Raja Kalajengking, ketiga jarummu tidak semenakutkan yang kukira, kata Ning Fan dengan wajah pucat yang berubah dari merah menjadi hitam dan kembali putih, masih mengejek dengan seringai dingin. Wajah Raja Kalajengking menjadi gelap dan dingin, berani meremehkanku. Kau sedang mencari kematian, desir. Jarum perak keempat, yang ditembakkan dengan kebencian, langsung menembus dahi Ning Fan. Mata Ning Fan dipenuhi darah, dan dia terjatuh ke belakang seakan tersambar petir. Gedebuk. Ning Fan terjatuh ke tanah dengan keras. Ini, jarum keempat. Berjuang untuk berdiri dengan sekuat tenaga, dia menunjuk ke arah King Cheng dan berkata. Raja Kalajengking mencibir, baiklah, karena kau sudah mengambil 4 jarum, aku akan melepaskannya. Ning Fan. King Cheng dibebaskan dan hendak berlari ke Ning Fan ketika dia membeku ketakutan. Ning Fan berdiri dengan kedua lengannya tergantung di sampingnya, tidak bergerak seakan-akan dia benar-benar kehabisan napas. Hanya dari naik turunnya dadanya, orang dapat mengetahui bahwa dia masih bernapas. Haha, Tom, si mamut yang katanya tak terkalahkan, hanya mampu menahan 2 tusukan jarumku sebelum mati. Pelindung utama keluarga Rothschild meninggal setelah 3 tusukan, orang terkuat dari keluarga non-kerajaan hanya bertahan 10 detik setelah menerima 4 tusukan jarum. Ning Fan, aku penasaran, apakah kamu bisa memecahkan rekor? Wajah Raja Kalajengking dipenuhi dengan keangkuhan, seakan-akan dia telah melihat akhir hidup Ning Fan. Namun, sesaat kemudian, Ning Fan tiba-tiba membuka matanya, sikapnya kembali normal, dan rasa sakit di wajahnya pun sirna. Ia mencibir, hanya itu. Racunmu terlalu lemah.
Ternyata Ning Fan telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan racun tersebut sejak awal. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya menetralkannya setelah 4 jarum, ia telah menekannya untuk sementara waktu dengan kekuatan spiritualnya. Sialan, kau bisa. Kau sudah mengambil 4 jarumku, bagaimana mungkin kau sama sekali tidak terpengaruh, seru Raja Kalajengking kaget. Kamu terlalu banyak bicara. Dengan suara samar, Ning Fan bergerak cepat dan muncul di hadapan Raja Kalajengking, menanamkan telapak tangan ringan padanya saat kekuatan spiritualnya meledak secara eksplosif. Raja Kalajengking itu menyemburkan darah dengan keras, terpental mundur, dan menghantam tanah dengan keras. Tetes, tetes, tetes. Ning Fan perlahan melangkah maju, telapak tangan kanannya mengumpulkan kekuatan spiritual saat dia berbicara dengan suara dingin, ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhirku adalah, pergilah ke neraka. Raja Kalajengking mencibir, menyemburkan darah lagi sementara auranya tiba-tiba membumbung tinggi. Sengatan roh. Dengan teriakan dahsyat dari Raja Kalajengking, sesosok hantu Kalajengking besar muncul dari tubuhnya, dan ekornya yang mengerikan melesat lurus ke arah Ning Fan. Apakah ini kekuatan spiritual? Mata Ning Fan menyipit, karena belum pernah menghadapi serangan kekuatan spiritual sebelumnya, dan secara naluriah menghindar. Namun ekor yang terbuat dari kekuatan spiritual itu menerjang maju, menembus udara dan menyerang tepat di depan King Cheng. King Cheng tidak punya waktu untuk menghindar dan kepalanya terkena ekornya. King Cheng mengerang, memegangi kepalanya yang sakit dan terjatuh ke belakang. Nona Su. Wajah Ning Fan menjadi pucat karena terkejut. Haha. Terkena sengat roh, siapapun akan jadi idiot. Raja Kalajengking tertawa terbahak-bahak, wanitamu akan jadi idiot. Kau juga akan jadi idiot. Tak ada yang bisa menahan sengat rohku. Bodoh, inilah kartu truf Raja Kalajengkingku. Bab 340 berubah menjadi idiot. Nona Su. Ning Fan, terlepas dari Raja Kalajengking, bergegas ke sisi Su King Cheng dengan langkah cepat, dan dengan cepat memberinya kekuatan spiritual. Ia menemukan bahwa meskipun Su King Cheng telah kehilangan kesadaran, nyawanya untuk sementara tidak terancam, yang membuatnya merasa sedikit lega. Nona Su, maafkan aku. Kau terluka tadi karena kesalahanku. Aku akan segera membalaskan dendammu. Setelah berkata demikian, Ning Fan menempatkan Su King Cheng dan yang lainnya di belakangnya, menatap dingin ke arah Raja Kalajengking, lalu melangkah ke arahnya lagi. Hehe, nak, kau sudah merasakan sengatan rohku dan masih belum lari. Kau yang pertama. Raja Kalajengking sudah menarik ekor spiritualnya dan dipenuhi rasa bangga. Saya juga akan menjadi yang terakhir. Nada bicara Ning Fan sedingin es. Kekuatan spiritual bukanlah hal yang asing baginya, tetapi dia memang belum pernah bertemu seseorang yang menggunakan kekuatan spiritual sebagai senjata, itulah sebabnya dia secara naluriah menghindar sebelumnya. Akibatnya, Su King Cheng terkena ekor Kalajengking kekuatan spiritual. Semua rasa bersalah dan penyesalan di hati Ning Fan berubah menjadi kemarahan. Gelombang besar kekuatan spiritual perlahan bangkit dari tubuhnya, seperti gelombang dahsyat yang diblokir secara paksa oleh bendungan. Sialan kau, bagaimana kau juga bisa menggunakan kekuatan spiritual? Wajah Raja Kalajengking berubah drastis, dan dia berteriak, sengatan roh. Ekor Kalajengking yang terbuat dari kekuatan spiritual melesat ke arah Ning Fan bagaikan kilat. Ning Fan tidak lagi menghentikan gelombang kekuatan spiritual dalam dirinya. Suara mendesing. Kekuatan spiritual yang luar biasa meledak, seketika menghancurkan ekor Kalajengking. Raja Kalajengking terguncang sampai ke tulang-tulangnya, tidak dapat memahami bahwa kekuatan spiritual Ning Fan bisa begitu hebat. Berlari. Dia harus lari. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Raja Kalajengking berbalik ketakutan, berusaha melarikan diri dengan putus asa. Namun apakah Ning Fan akan memberinya kesempatan lagi? Tatapan mata Ning Fan tajam, dan kekuatan spiritualnya bergelora bagai gelombang dahsyat dan binatang buas yang mengamuk, meraung saat menghantam Raja Kalajengking. Menabrak. Di bawah rentetan kekuatan spiritual yang begitu dahsyat, proyeksi spiritual Raja Kalajengking langsung hancur. Tidak. Sang Raja Kalajengking menjerit dengan sedih, wajahnya diliputi rasa takut sementara dia mati-matian melindungi dirinya dengan tangannya. Namun semuanya sia-sia, karena kekuatan spiritual Ning Fan langsung menyerbu kepala Raja Kalajengking. Mata Raja Kalajengking melotot dengan pembuluh darah merah, dan dia memegang kepalanya erat-erat, sambil menjerit kesakitan yang amat menyedihkan. Kekuatan spiritual Ning Fan mengamuk di benaknya bagaikan bilah pisau tajam, bagaikan kapak perang, menghancurkan otaknya. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Ning Fan akhirnya berhenti, dan kekuatan spiritual yang mengamuk berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu, Raja Kalajengking, setelah kehilangan sikap jahat dan berbisa sebelumnya, terjatuh ke tanah, ekspresinya kosong dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Tiba-tiba dia berdiri,
merentangkan kedua lengannya, dan mengepakkannya bagaikan burung. Haha. Terbang, 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 aku kupu-kupu, aku burung kecil. Dia terus tertawa konyol, berputar-putar di tempat. Para pembunuh yang bersembunyi dalam bayangan benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Pembunuh legendaris Raja Kalajengking, yang berubah menjadi idiot. Bahkan para pengikut Raja Kalajengking pun terpengaruh oleh kekuatan spiritual Ning Fan, semuanya berubah menjadi idiot. Merasakan tatapan para pembunuh di sekitarnya, Ning Fan menyapukan pandangannya ke arah mereka, bagaikan obor menyala yang diresapi kekuatan spiritual, lalu berteriak keras. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Ledakan. Kekuatan spiritualnya yang dahsyat menyebar seperti tsunami ke segala arah. Bok, bok, bok. Banyak pembunuh yang bersembunyi dalam bayangan terkena serangan langsung hingga mereka mengeluarkan darah. Bahkan lebih banyak lagi pembunuh yang merasakan pusing di kepala, jantung mereka berdebar kencang, hampir pingsan dan pingsan di tempat. Kekuatan yang sangat mengerikan. Set. Jangan bicara. Orang ini bisa membunuh kita semua. Melihat tidak ada seorang pun yang maju, Ning Fan menggendong Su Qingcheng dan meninggalkan alun-alun bersama Lin Xiaoling dan Yulu. Dai Zenggang membawa anak buahnya untuk membersihkan sisa-sisa kerusakan. Baru ketika Ning Fan dan kelompoknya telah menghilang sepenuhnya, semua pembunuh menghela napas lega. Ayo cepat pergi, tinggalkan kota Shen. Abaikan misinya. Abaikan misinya. Hadiah ini bukan sesuatu yang bisa kita ambil. Bajingan yang mengeluarkan misi itu, ini tugas yang mustahil. Para pembunuh bergegas melarikan diri, meninggalkan kota Shen pada malam hari. Di rumah sakit, Su Qingcheng terbaring di ranjang rumah sakit, matanya tertutup rapat, tetap dalam keadaan koma yang dalam. Mengapa Nona Su belum bangun? Lin Xiaoling dan Yulu berdiri bersama, wajah mereka penuh kekhawatiran saat mereka memperhatikan Su Qingcheng, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Dai Zenggang berdiri di samping tempat tidur, pikirannya dipenuhi kecemasan mengingat identitas Su Qingcheng. Ini adalah wanita muda dari keluarga Su dari ibu kota. Kalau sampai terjadi kesalahan, saat murka keluarga Su melanda, bahkan dia sendiri yang akan celaka. Lagi pula, jika berbicara secara tegas, luka-luka yang dialami Su Qingcheng disebabkan oleh kurangnya perlindungan yang dimilikinya, sehingga memungkinkan anak buah Raja Kalajengking untuk menangkapnya. Meskipun Dai Zenggang adalah kepala patroli, di hadapan keluarga Su di ibu kota, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Pada saat itu, seorang pria tua berpakaian jas lab putih memasuki bangsal, memegang laporan medis di tangannya. Melihat orang tua itu masuk, semua orang berdiri, menatapnya dengan harapan di mata mereka. Yang lebih tua adalah Wang Pingan, ahli neurologi terkemuka dari rumah sakit pertama kota Shen. Dokter Wang, bagaimana kondisi Nona Su? Lin Xiaoling bertanya dengan cemas. Wang Pingan melirik laporan itu dan mendesah, situasinya, baiklah, biar kukatakan yang sebenarnya. Otak Nona Su mengalami trauma akibat faktor yang tidak diketahui. Berdasarkan laporan saat ini, kemungkinan ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Nona Su bisa terus koma dan menjadi vegetatif. Mendengar ini, semangat setiap orang terguncang, dan mata mereka dipenuhi kesedihan saat mereka menatap Su Qingcheng. Berada dalam kondisi vegetatif berarti berbaring di tempat tidur seumur hidup. Lin Xiaoling menjilat bibirnya, suaranya kering saat dia bertanya, dan hasil kedua. Wang Pingan tampak kesakitan sambil mendesah, kemungkinan kedua, Nona Su mungkin akan bangun, tapi ada kemungkinan besar tingkat intelektualnya akan menurun drastis. Dengan kata lain, bisa dibilang, dia idiot. Dengan kata-kata itu, semua orang di ruangan itu terdiam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.